warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemuji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Ashuri Miftah Udifah SPD. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Banjarjo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja proses pembelajaran di kelas 4 SDN Banjarjo dengan tema keragaman sebagai sunatullah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak, depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Jabrak, damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siapkah ajaran kami semua? Tuh siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, nah, hari ini membawa buku semua ya. Coba dikeluarkan buku pelajaran PA-nya. Nah, semuanya membawa ya. Buku paket, buku tulis, alat tulis, semua disiapkan. Karena kita akan segera memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah disiapkan semua? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu nasional. Sesuai dengan tema kita hari ini, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada yang bertugas, dipersilakan.
keberagaman itu apa ya? Ada yang tahu apa itu keberagaman? Berbeda-beda. Ada lagi? Keberagaman itu apa? Bermacam-macam. Pernah tidak kalian menjumpai keberagaman di lingkungan kalian? Pernah. Kalian pernah bertemu dengan orang yang berbeda, mungkin berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama? Pernah? Gimana kalian bertemu dengan mereka? Di mana? Di pasar. Terus di mana lagi? Di tempat wisata. Kemudian di mana lagi? Di jalan, bisa di pantai. Terus ketika kalian bertemu dengan orang yang bermacam-macam tadi, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian lakukan? Ya, berkenalan. Terus mengucapkan salam, menyapa, saling menghormati. Nah, anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang keragaman sebagai sunnatullah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti bisa mengetahui keberagaman apa saja yang ada di Indonesia, supaya kalian bisa lita'arofu, mengenal, oh ternyata di Indonesia ini ada banyak sekali keragaman, mulai dari keragaman suku, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah nanti kalian bisa membuat papan kreasi untuk kalian nanti presentasikan bersama kelompok kalian tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan video yang ada di layar proyektor. Ini adalah materi kita hari ini tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Pak untuk materi PAI kelas 4. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang materinya, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini tidak berhambatan dan berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah keragaman sebagai sunnatullah. Pernahkah kalian melakukan kegiatan pada bulan ini? Bisakah kalian seperti mereka? Saling menghormati dan hidup dengan nyaman dengan siapapun meskipun berbeda agama? Misalnya, kalian pergi ke suatu tempat, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari suatu suku dan mungkin kalian bertemu dengan mereka? Seandainya kalian bertemu dengan mereka, apa yang kalian lakukan bersama mereka? Keragaman sebagai sunnatullah. Kita ketahui bahwa di negara kita tercinta Indonesia ini ada beberapa bangsa besar yang hidup seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Selain itu, banyak sekali suku-suku yang tersebar di seluruh Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Betawi, Ambon, Bugis, dan Madura. Di negara kita sendiri pun ada banyak agama yang diakui oleh pemerintah. Ada 6 agama yang diakui dan dipeluk oleh penduduk Indonesia. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
pasti pernah bertanya, untuk apa Allah menciptakan manusia yang beraneka ragam? Tujuan Allah menciptakan manusia yang beraneka ragam adalah agar bisa saling mengenal, sehingga kita bisa menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama yang baik, dan saling menghargai. Misalnya apa? Ketika negara itu kita bersilaturahim dengan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, mungkin ada yang berasal dari suku Sunda, suku Aceh, dan sebagainya. Bahasanya berbeda, karakternya pun berbeda, dan juga kita saling melihat dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam keterangan yang dikerjakan atau ada yang menjadi sebagai dokter, petani, polisi, guru, ayah, dan masih banyak. Tujuannya Allah menciptakan berbagai macam keragaman agar kita bisa saling mengenal sama lain dan kita bisa bekerja sama dengan lainnya tanpa membedakan satu dengan lain. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mengerti tentang materi keragaman sebagai semua kelompok, maka ibu minta kalian membuat suatu kelompok yang mendukung. Kemudian kalian siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti gelas Milo, kertas ajaran simbol, seperti polangan dan telur. Cara kerjanya bisa kalian lihat ya di gambar 1. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, ibu ajak kalian untuk bernyanyi tentang lagu penduduk Indonesia yang diciptakan oleh Haji Romanitama. Kita bisa menyanyi sama-sama ya. Itu tadi materi kita hari ini. Nah, tadi anak-anak kalian sudah melihat materi yang ada di layar proyektor ya. Itu materi kita hari ini tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Tadi kalian melihat videonya keberagaman di Indonesia itu ternyata bagaimana? Banyak. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia tadi? Ada suku, bahasa, agama, makanan tradisionalnya, warna kulit, pakaian adatnya. Tadi kenapa Allah itu menciptakan keragaman itu supaya kita apa? Saling mengenal, saling memahami, saling toleransi. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia, maka ibu akan membentuk kelompok. Nah, kelompok ini nanti tugasnya adalah membuat sebuah karya, ya, papan kreasi yang nanti akan dipajang di setiap kelompok. Lalu kelompok yang lainnya nanti akan memberikan saran dan penilaian terhadap hasil kerja kelompok tersebut. Untuk membentukkan kelompok, nanti kita pakai hitungan saja ya. Ini ada 15 anak. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti ada 5 anak.
Untuk pembagian kelompoknya kita pakai metode berhitung ya. Jadi 1, 2, 3, kembali lagi ke 1, 2, 3. Setelah itu nanti berkumpul di kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Oke, bisa langsung kita mulai ya. Silakan mulai dari Ganes berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sekarang silakan untuk kelompok 1 berkumpul di sebelah utara. Untuk yang tadi mendapatkan angka 2 silakan berkumpul di tengah. Untuk yang mendapatkan angka 3 silakan berkumpul di selatan. Dengarkan ya, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu buah kertas. Nah, tugas kalian per kelompok adalah cari apa saja keragaman yang ada di Indonesia. Bisa kalian cari di Google atau bisa cari di buku, terserah, bebas. Nanti kreasikan di lembar kertas ini. Untuk ketua kelompoknya sudah ditentukan? Silakan ketua kelompok mengambil lembar kertas. Masing-masing kelompok sudah menerima ya. Kemarin sudah Ibu minta membawa alat dan bahannya juga. Nah, sekarang silakan bersama dengan kelompok kalian mengerjakannya. Nah, untuk waktunya anak-anak dengarkan ya. Untuk waktu pengerjaan proyek ini cukup waktunya 30 menit. Cukup ya? Nah, silakan selama 30 menit kalian bekerja sama dengan kelompok kalian untuk mencari keberagaman apa saja yang ada di Indonesia dan kreasikan di papan kreasi yang telah disediakan di masing-masing kelompok. Anak-anak sudah selesai? Nah, sekarang kita coba ice breaking dulu. Tadi kita sudah bekerja keras untuk membuat proyek tentang keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita lakukan ice breaking dulu supaya pikiran kita segar kembali. Silakan anak-anak untuk berdiri. Kita akan melakukan ice breaking yaitu Aram, Sam, Sam. Oke? Nah, berdiri di sampai tempat duduknya. Oke, sudah siap semuanya? Yang semangat ya.
untuk mengevaluasi hasil kelompok teman-teman kalian. Oke, siap? Silakan kelompok Yusuf untuk menanam bakti temannya kelompok Musa dan kelompok Isa. Silakan berada di kelompoknya masing-masing. Kalau sudah berada di kelompok masing-masing, nah nanti sesuai dengan tugasnya tadi, untuk kelompok yang lainnya, kelompok lain, nanti silakan berkunjung di kelompok. Nah, kelompok 1 berkunjung di kelompok 2, kelompok berkunjung di kelompok 3. Nah, seperti itu. Kemudian akan evaluasi bagaimana pekerjaan proyek yang telah dilakukan oleh kelompok Yusuf. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan tugas yang tadi diberikan? Apakah sudah bagus? Silakan kalian evaluasi, beri saran, kemudian kasih nilai. Berapakah nilai yang diberikan? Bisa bintang 1 sampai bintang 5. Sudah jelas? Nah, silakan untuk yang pertama kita lakukan evaluasi adalah kelompok Yusuf. Bagi kelompok Musa dan kelompok Isa, silakan berkunjung ke galeri kelompok Yusuf. Silakan evaluasi, dilihat apakah tugasnya itu sudah sesuai. Kemudian berikan saran beserta nilai di kotak saran yang telah disediakan. Kasih masukan, terserah masukannya apa, apakah masih ada yang kurang atau sudah sesuai, silakan. Silakan bisa dilihat lebih dekat kelompok Musa dan kelompok Isa, bisa dilihat keragaman apa saja yang telah ditemukan oleh kelompok Yusuf. Analisa keragamannya apakah sudah tepat, sudah sesuai. Kelompok Musa dan kelompok Isa telah selesai memberikan masukan, saran dan juga penilaian. Silakan sekarang untuk kelompok Yusuf dan kelompok Isa berkunjung ke galeri kelompok Musa. Sudah selesai pemberian? Oke, silakan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, kembali ke tetap berdiri di galerinya masing-masing. Silakan tetap berkumpul di galerinya masing-masing. Kelompok Yusuf silakan di galerinya masing-masing. Kelompok Musa, kelompok Isa. Nah, kalian sudah melihat hasil dari evaluasi yang telah diberikan oleh teman kalian dari kelompok yang lain. Apakah sudah merasa puas? Apakah nilainya sudah bagus? Untuk kelompok Yusuf, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh teman-temanmu? Apakah kesannya bagus? Bagus. Terus untuk kelompok Musa, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh temanmu? Sudah baik? Sudah puas? Nah, sarannya sudah bisa diterima? Nah, untuk kelompok Isa, bagaimana? Sudah menerima saran dari kelompok yang lain? Sudah puas? Untuk 3 kelompok ini kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk hasil kerja keras kelompok masing-masing. Baiklah, anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan
Silakan nanti untuk dikerjakan. Ya, kodenya adalah 845807. Silakan untuk masuk. Ya. Nah, di peringkat pertama ada Arya, kemudian disusul Ganes dan ketiga Azza. Nah, nilainya ternyata sangat memuaskan. Nah, nilainya sangat bagus-bagus semua. Nah, berarti sudah paham ini. Nah, anak-anak, kita tadi sudah melakukan evaluasi, ya. Ternyata anak-anak sudah paham tentang materi kita hari ini. Coba, Ibu mau tanya dulu. Kita tadi sudah mempelajari tentang keberagaman sebagai sunatullah. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Keberagaman apa saja? Nah, ternyata di Indonesia ada keberagaman suku, terus adat, agama, budaya. Bisa memberikan contoh apa saja keragaman suku di Indonesia tadi? Ada suku Jawa, ada suku Aceh, suku Dayak. Kemudian agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? Ada 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Nah, kalau kalian setelah ini menemui keragaman yang ada di Indonesia, apa yang kalian rasakan? Maka kalian merasa bangga menjadi orang Indonesia? Lalu ketika kalian bertemu keragaman di sekitar lingkungan kalian, apa yang kalian lakukan? Apa? Apa? Kalau kamu mengetahui keragaman yang ada di lingkungan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu menemui orang yang berbeda suku mungkin ya, bisa berkenalan. Jangan lupa kita tetap harus bertoleransi, saling menghargai, itu penting. Anak-anak, untuk tugas rumah kalian, nah, sesuai dengan tema kita hari ini tadi ada keberagaman, maka coba nanti kalian di rumah tulis keragaman apa saja yang ada di lingkungan kalian. Misalnya di lingkungan kalian ada orang yang berbeda suku dengan kalian, tulis, oh di lingkungan saya ada keragaman suku, yaitu tetangga saya berasal dari suku apa. Terus mungkin kalian punya tetangga yang berbeda agama, silakan ditulis, keragaman di lingkungan saya adalah keragaman agama, tetangga saya beragama Kristen, misalnya seperti itu. Bisa dipahami? Tugas kalian nanti seperti itu ya, bisa dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk materi kita selanjutnya itu adalah pandangan Islam terhadap perbedaan dan juga pandangan non-Islam terhadap keragaman itu seperti apa. Nanti kalian bisa mempelajari di buku paket kalian. Untuk minggu depan kita membahasnya bersama. Sudah jelas? Nah, anak-anak, sudahkah kalian tadi memahami tentang keberagaman yang ada di Indonesia? Sudahkah kalian paham bahwa keragaman sebagai sunatullah? Apakah kalian hari ini merasa senang dengan pembelajaran? Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini dengan baik? Nah, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu minta maaf di pembelajaran hari ini, nanti tolong ya sampah-sampah dibersihkan, dibuang di tempat sampah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apabila dalam pembelajaran pemirsa tadi ada kata-kata maupun perbuatan yang salah dan menyinggung, pemirsa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.